Ini nih, contoh-contoh orang Indonesia yang berpikir kalau menak alias menteri agama itu hanya mengurus tentang agama, jadi tidak mengerti apa-apa, lalu kayak seakan-akan merasa lebih pintar daripada menteri agama. Yang pertama, menteri agama itu tidak bekerja sendiri, guys. Ada namanya Kementerian Agama, jadi dia pasti punya staf ahli. Sebelum Menteri Agama membuat sebuah keputusan untuk sebuah aturan baru, para staf ahli ini sudah dia turunkan ke lapangan untuk melakukan survei terlebih dahulu. Lalu dari data-data yang dikumpulkan ini, dilihat kenapa akhirnya dibuat aturan tentang tidak boleh 100 dB. Ya karena pada kenyataannya memang belum 100 dB. Kayak tahun lalu nih, contohnya nih, waktu pas ada kasus ibu-ibu yang protes soal suara azan yang katanya mengganggu. Terus ternyata setelah dicek desibel dari toa masjid tersebut, dari depan masjidnya dengan jarak 4 meter masih 83 dB. Jadi biarpun menurut yang protes itu udah kencang, ternyata kan masih 83 dB. Makanya aturan baru itu maksimal 100 dB. Kenapa? Nah yang kemarin diprotes itu kan 83 dB ya. Mungkin ada lah yang lebih-lebih dikit daripada itu. Kalau ada yang protes suruh cek aja langsung dB-nya. Kalau belum 100 dB tinggal bilang, kok protes sih? Gitu loh guys maksudnya. Makanya dibuat aturan tuh di maksimal 100 dB. Karena kenapa? Staf ahli dari Kementerian Agama ini pasti udah melakukan survei di banyak tempat. Dan dia udah ngecek ternyata belum lewat 100 dB. Terus kalau gitu kenapa dibuat aturan 100 dB? Karena batas untuk ukuran 100 desibel itu adalah didengarkan selama 15 menit. Lebih dari itu kemungkinan besar akan merusak pendengaran. Azan udah jelas tidak sampai 15 menit. Makanya aturannya adalah 100 dB. Karena Menteri Agama itu yakin bahwa belum ada yang lewat dari segitu. Ya dia pasti nggak bakal mau cari masalah lah. Makanya dia buat aturannya selonggar itu. Biarpun kayak yang aku bahas di video lainnya, di negara Islam dan negara mayoritas Islam lainnya, toa masjid malah dibatasin di kurang lebih 80 dB aja. Sementara di Indonesia itu masih lebih longgar, yaitu di maksimalnya adalah 100 desibel. Kenapa? Karena ya memang sebegitu sayangnya pemerintah sama orang Islam Indonesia. Tapi di kolom komentar, aku liatin banyak orang-orang yang protes tentang ukuran 100 desibel ini, terus dia tuh berasumsi dan mengadi-ngadi sendiri seperti keponakannya dia kalau misalkan nangis teriak-teriak 200-300 dB lah, suara speaker toa di sekitaran rumah dia mungkin total ada 10.000 dB lah, dan mau dinaikin sampai 1 juta dB. Tolong guys, nih fakta buat kalian ya, fakta sains. Suara ledakan Krakatau yang kedengeran sampai seluruh dunia aja itu baru 180 dB. Kalau 200 dB, udah hancur dunia. 1000 dB, kita udah bukan hancur lagi guys, kita semua hilang, menguap kayak udara. Nih ya, yang aku pikir ya, kayaknya banyak orang berpikir dB itu adalah kayak volume suara gitu loh. Jadi kalau makin gede kayak makin kenceng. Kagak begitu cara kerjanya coy. Makanya belajar dulu yuk, baca dulu desibel itu apa. Bela agama iya, tapi jangan ngadi-ngadi ngakunya pernah denger 200 dB. Kalau beneran 200 dB udah kiamat.